Mari kita belajar bersama di dalam Yesaya 40 ayat 1 sampai 8. Yesaya 40 ayat 1 sampai 8. Ya, demikian firman Tuhan, berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutupi dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlebuk-lebuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ayat 6, jemaat. Ada suara katakan berseru-serulah, jawabku, apa yang harus kusukakan? Seluruh manusia adalah seperti rumput, dan semua semangatnya seperti bunga di padangnya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bangsa menjadi layu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Sekali lagi ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Ya, minggu lalu firman Tuhan yang dibagikan oleh Bapak Gembala terkait dengan meratakan tanah yang bergelombang, ya, menimbun tanah yang berlubang dan lain sebagainya, yang berliku-liku, Tuhan luruskan. Itu berbicara tentang kerendahan hati minggu lalu. Ya, bagaimana kita umat Tuhan untuk bisa memiliki hati yang betul-betul tidak merasa bahwa kita ini self-center. Self-center itu apa-apa tuh saya. Tetapi apapun yang dilakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, hari ini izinkan saya untuk membagikan sesuatu terkait dengan apa yang terjadi sekian ribu tahun yang lalu kepada bangsa Israel, bahwa mereka dijajah dan akhirnya mengalami yang namanya pembuangan. Di sini dibilang begini, hiburkanlah umatku, kata firman Tuhan. Demikianlah firman Allahmu, tenangkanlah hati Yerusalem. Keadaan Yerusalem mungkin sama dengan keadaan kita hari ini. Bangsa kita diterpa gelombang COVID-19 dari tahun 2020 sampai 2021. 2022 hari ini ada lagi hepatitis maut yang menyerang anak 10 tahun ke bawah. Hepatitisnya ini ternyata yang sekarang ini bukan hepatitis yang udah vaksin hepatitis nggak ngaruh katanya. Jadi ini hepatitisnya udah nggak hepatitis A, B, C, langsung hepatitis yang paling berat. Nah, bangsa kita sudah lama merasakan bagaimana keadaan ekonomi yang begitu luar biasa hancur. Puji Tuhan, tahun ini mulai ada kelepasan. Amin. Kita lihat bukan hanya di Jogja loh, di desa-desa di sana, di daerah, saya baca di daerah Padang, di daerah mana, itu macetnya sama. Artinya apa? Ekonomi sudah mulai menyebar sampai ke desa-desa. Kalau sepi terus juga ekonomi Gunung Kidul bisa dalam kondisi yang kritis. Dan akhirnya banyak orang yang akhirnya menganggur. Dan hari ini saya yakin dengan keadaan yang seperti ini, saya percaya bahwa bukan hanya di Gunung Kidul, tapi di tempat lain ekonomi sudah mulai membaik, merata. Puji Tuhan, itu semua Tuhan izinkan. Tetapi mari kita lihat di sini, Bapak Ibu semua, kita lihat di sini bahwa apa yang terjadi kepada bangsa Israel itu betul-betul tidak
tidak mengenakan karena pemberontakan. Bangsa Israel mengalami yang namanya pembuangan ke Babilonia. Bangsa Israel ini dikenal sebagai bangsa yang kuat, bangsa yang dominan, bangsa yang memiliki Allahnya cuma satu. Tetapi suatu saat sama orang yang bangsa Israel sebenarnya tidak pernah mengenal yang namanya kafir ya, tapi bangsa yang tidak bersunat ini dijajah dan menjadi budak. Itu bukan masalah nggak enak, bukan masalah malunya, dihantam habis-habisan. Bangsa Mesir menjajah bangsa Israel, itu bukan masalah soal ekonominya, itu bicara tentang malu. Itulah yang Tuhan bilang, bangsa Israel harus belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Segala-galanya itu bukan Anda loh, ini semua karena Tuhan loh. Nah hari ini Bapak Ibu, hari ini kita juga mengalami hal yang sama. Tetapi ini ada sesuatu yang perlu kita kerjakan. Amin. Kita melihat bahwa sekarang ini bangsa Indonesia mulai banyak goncangan. Ya, bicara tanah yang gersang, saya yakin orang Gunung Kidul kalau ngomongin tanah lebih jago. Ya, ini tanah ini cocok nih untuk nanam ini tanah ini cocok untuk tanam ini. Bayangin loh, Gunung Kidul itu tanah paling gersang. Orang Gunung Kidul itu bisa bertahan hidup tanpa air puluhan tahun loh. Anak-anak sekarang termasuk saya, air udah ada aja penyakitnya macam-macam aneh-aneh. Orang dulu air nggak ada loh. Tapi umur sekian puluh tahun baru ngerasain sakit. Saya belum 50 aja udah banyak ini. Saya pikir gini, luar biasa ya orang dulu. Ya, saya membayangkan bahwa ini kalau ngomongin tanah gersang, makanya di dalam Yesaya ini dikatakan gini loh. Ya, di ayat yang ke-8 tadi. Rumput menjadi kering, bunganya menjadi layu. Ini tanah yang gak enak. Tuhan melihat bangsa ini seperti tanah yang gersang, yang tidak memiliki harapan apa-apa loh. Bangsa ini sedang memiliki keputusasaan. Jangankan bicara iman, orang tuh kalau udah putus asa boro-boro ngomongin iman. Tetapi Tuhan bilang begini, Tuhan suruh Yesaya hiburkanlah bangsa Israel. Sekarang tugas kita apa nih? Kita kan umat yang sudah diselamatkan. Amin. Kita ini bangsa pemenang loh. Kita setiap ibadah kita menyanyi bersorak bahwa kita adalah umat pemenang. Kita bersaksi di mana-mana. Tapi apa cuma sampai di situ pertanyaannya? Enggak. Dari ayat 40 ini, dari pasal 40 ayat 1 sampai 8 ini ada sesuatu yang tersirat. Ya, tersirat itu ada sesuatu yang punya makna. Tuhan itu selalu menyertai manusia. Tetapi pertanyaan pertama, siapa yang dia sertai? Yang kedua, Tuhan itu selalu turut bekerja dalam segala sesuatu. Pertanyaannya, untuk apa? Kita kan mungkin selalu ada pujian penyembahan yang bilang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Yang ketiga, alasan gereja ini ada, manusia ini ada, itu untuk apa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini tersirat dalam Yesaya 40 ini. Yang pertama, Tuhan menyertai setiap orang. Siapa yang dia sertai? Ya. Efesus 6 ayat 24 berkata demikian, kasih karunia menyertai semua orang, itu koma loh, yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Jadi saya mau bilang begini loh, kita boleh pede ngomong, saya disertai Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, semua orang dikasihi, tetapi orang
yang disertai Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Yang mengasihi Tuhan Yesus. Siapa? Yang mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 21 Tuhan Yesus sendiri berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu, kalau kita sudah disertai Tuhan hari ini, apa yang harus kita lakukan hari ini? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu. Dalam hal apakah Tuhan bekerja? Kadang gini, soalnya saya ngerasa gini, saya pribadi, saya bilang, wah Tuhan bekerja dalam diri saya, bekerja dalam segala sesuatu. Yang kayak gimana yang Tuhan bekerja dalam kehidupan kita? Nah ini dia, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hati-hati Bapak Ibu, kita jangan terlalu nyaman nih. Wah Tuhan berserta, Tuhan bekerja. Nanti dulu, mari kita tanya sama diri kita. Pada saat gereja mandul, itu efeknya kayak domino. Lihat, begitu gereja mandul, begitu gereja apa-apa bisnis, waktu penghakiman Tuhan nggak tanya gini, berapa banyak persembahan yang dikasih gereja, enggak. Tapi yang dia bilang apa? Engkau domba-domba, masuklah, ikutlah, nikmatilah pesta. Karena pada saat aku sakit, engkau menengok aku. Saat aku di penjara, engkau menjenguk aku. Saat aku tidak berpakaian, engkau memberikan aku pakaian. Saat aku tidak makan dan minum, engkau memberikan aku makanan dan air minum. Lalu dombanya jawab, Tuhan, kapan aku memberikan engkau itu semua? Tuhan Yesus jawab apa? Saat engkau memberikannya kepada orang yang hina. Orang yang hina ini bicara apa sih? Orang yang tidak memiliki agama, orang yang bermasalah di masyarakat, di lingkungan sosial. Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan, dia tetap menyembah dewa Molok, dewa kejijikan. Coba bayangin, gimana Tuhan gak marah? Rajanya saja menyembah, bahkan anak-anak bayi dipotong untuk penyembahannya. Gimana tuh? Gimana gak pembuangan ke Babel? Kalau gereja sudah mandul, ini masalahnya di mana sih? Kalau sampai gereja sudah tidak lagi menjadi tidak memiliki lagi kuasanya, ini repot. Saya berharap gereja MS Wonosari enggak seperti itu. Saya yakin bahwa gereja ini sedang memulai untuk menjadi gereja dewasa yang memberkati kota. Amin. Dari semua segi, dari mulai pelayanan penjara, orang sakit, diakonia dan lain-lain, semua datang. Penginjilan semua ada. Kalau itu nggak ada, repot. Nah, yang pertanyaan ketiga, alasan gereja ada atau manusia ada, Tuhan mengasihi manusia dan mempercayakan apa yang ada kepada manusia. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi tugas kita dari dulu apa? Mengusahakan apa yang ada, bekerja. Ini tugas kita. Untuk sampai ke Yesaya 40, kita harus memahami ini. Nah, sebagai renungan, saya mau bilang gini. Kalau Tuhan bekerja, sampai hari ini, kita umatnya juga harus bekerja. Jadi tidak ada kita yang bekerja di, saya nggak pernah memisahkan yang mana
pekerjaan sekuler, mana pekerjaan rohani ya. Saya nggak pernah. Kalau saya pribadi, saya bekerja apapun itu, mau kerja di bank, mau kerja di mana, Anda melayani. Tuhan, yang kedua, renungan yang kedua, Tuhan menginginkan setiap kita untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Ya. Yang terakhir, gereja mengandung arti kata kerja dipanggil keluar. Eklesia artinya dipanggil keluar. Dipisahkan dari dunia ini untuk melakukan firman Tuhan. Jadi kata gereja itu bukan mati loh. Kata gereja itu kata kerja loh. Jadi kalau kita sekarang gereja Tuhan, tubuhnya Tuhan, berarti ada pekerjaan. Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, mengutus Yesus. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapak Ibu, saya cuma mau bilang ini, jangan sampai gereja ini mandul. Kalau gereja sudah tidak memiliki lagi warnanya, wanginya, esensinya, ini efek domino. Anak-anak muda ini, ya pada generasi penerus ini nggak ngerasain apa-apa gitu. Dia nggak ngerasain gereja tuh ngapain sih, nggak ngerasain. Ayo gereja jangan mandul. Ayo gereja bangkit. Di tengah-tengah keterpurukan ini ada tugas yang harus kita kerjakan untuk mengingatkan, mempersiapkan jalannya Tuhan. Kita ini Yohanes zaman sekarang loh. Persiapkan jalan Tuhan untuk datang yang kedua kalinya. Ayo kita siapin. Anak-anak muda kita siapin, remaja-remaja kita siapin untuk bisa mendapatkan tongkat estafet. Nah, kita sedang siapkan jalannya. Mari sama-sama bapak-bapak, ibu-ibu semua, kita siapin yuk jalannya buat mereka. Jangan biarkan mereka jalan sendiri, kasihan. Jangan biarkan mereka capek, kita yang capek, mereka tinggal nerusin. Ya, gitu kan? Ya, plot-plotnya udah ada, departemennya udah ada, mereka tinggal ngisi. Worship leader, singer, main musik, diakonia, pencara dan lain sebagainya udah ada. Kita yang berjuang, kita yang berdarah-darah, mereka yang siap. Jadi begitu kita, ini terakhir, begitu nanti kita dipanggil sama Tuhan Yesus bilang gini, well done my son. Apa yang kamu lakukan? Baik. Gak usah banyak nanya lagi, kamu ngapain, kamu enggak. Well done, udah masuk. Kan begitu. Kita tinggal nyiapin begitu doang ya Pak Yuli pada gitu kan. Iya, ini walaupun baru duduk begini aja udah malu saya sama simba-simba. ya itu dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.